Ustadz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Metik ini. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu 1 dulu. Setelah tolak 1, maka ada iddah 3 bulan. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak 1. Oh, ngamuk lagi. Jatuh talak 2. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak 3, la tahillu lahu, tak halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah, sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak 3, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu Cino-Cino tua buto. Dicarinya. Kau sini sebentar. Mau kau nikah bini aku. Tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang. Oe kata. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung 3 ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran, talak 100. Maka kalau sedang marah namanya talakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustadz, saya marah waktu itu. Saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia Hari Marah Nasional. Saya sudah 3 tahun pacaran. Tadi katanya udah nikah. Ini pacar, berarti 2 orang 1 kertas. Saya sudah 3 tahun pacaran Pak Ustadz. Insya Allah tahun depan saya nikahi dia. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustadz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang Valentino Rossi disalibnya. Menangis. 3 tahun sudah pacaran, jalan sana jalan sini, maksiat sana dosa sini. Maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya, kau bilang, Pak, ku pinang anak bapak, insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh, amin. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000.
Saya aja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini, duduk saya di kantin kampus, bolak-balik anak gadis itu lewat-lewat. Lewat aja. Kalian kalau mau tahu, tengok komen-komen di FB, di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan yang kedua ya. Gitu. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor bapak. Aku mau beli pak. Berapa bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh Pak Ustadz. Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam mantap di tepi laut. Jangan beli Pak Ustadz, kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustadz 300 juta. Aku cicil setahun Pak, boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan Tapi kalau uang dengan uang, pinjam 100 juta, bayar 120, pinjam 10 juta, bayar 12, riba. Hasilnya juga riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustadz. Astagfirullah. Rabbal, udah jadi barang itu apa lagi? Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembahyangnya. Makanya akan datang ku pesankan bu, ku pesankan pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper tes. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Iya Pak Ustadz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustadz Somad, ya, anak saya ini dokter Pak Ustadz. Oh mantap, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustadz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum bang, ya bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain, nanti kita nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustadz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola'al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2 ini.
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita, tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, usah ada lagu lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban, lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari ustaz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustaz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah, itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasah dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim namanya fasah. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu.